Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Sulasi. Saya merupakan presentator pertama dari kelompok 2 yang akan membahas tentang tinjauan kurikulum PAI dan non-PAI. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas beberapa subbab yang terdapat pada tinjauan kurikulum PAI dan non-PAI. Pembahasan pertama yaitu antologi PAI. Nah, kata antologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos yang artinya being dan logos yang artinya logik. Jadi, antologi adalah theory of being que being yang artinya teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Antologi sering diidentifikasikan dengan metafisika, yaitu juga disebut dengan proto-filsafat atau filsafat pertama. Persoalan tentang antologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat, yaitu pembahasan tentang realitas. Realitas adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada suatu kebenaran. Dengan demikian, potensi berpikir kritis anak-anak untuk mengerti kebenaran telah dibina sejak awal oleh guru-guru yang ada di sekolah ataupun orang tua dan keluarga. Yang kedua yaitu antologi non-PAI. Nah, antologi merupakan studi yang membahas tentang sesuatu yang ada secara sungguh-sungguh. Antologi juga diartikan sebagai metafisika umum, yaitu cabang ilmu filsafat yang mempelajari sifat dasar dari kenyataan yang terdalam. Antologi membahas asas-asas rasional dari kenyataan, mengemukakan bahwa antologi sebagai suatu usaha intelektual untuk mendeskripsikan sifat-sifat umum dari kenyataannya. Suatu usaha untuk memperoleh penjelasan yang benar tentang kenyataan. Sifat pokok kenyataan dalam aspeknya yang paling umum sejauh itu dapat dicapai, dan teori tentang sifat pokok dan struktur dari kenyataan. Objek material ontologi merupakan yang ada artinya segala-galanya yang meliputi ada sebagai wujud konkret dan abstrak. Indrawi merupakan tidak indrawi, sedangkan objek formal ontologi merupakan dasar yang paling umum setiap masalah yang menyangkut manusia, dunia, dan Tuhan. Titik tolak dari dasar ontologi memberikan dasar yang paling dekat dengan manusia sendiri dan dunianya. Oleh karena itu, ada objek material di belakang setiap sensasi inderawi, maka ada kenyataan metafisika di belakang segala sesuatu yang menjadi nyata dalam pengalaman hidup manusia. Baik, saya akan menjelaskan yang poin B, yaitu epistemologi PAI dan non-PAI. 1. Epistemologi PAI. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistem, berarti pengetahuan, dan logos berarti teori. Epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Konsep epistemologi dalam Islam hakikatnya tidak terlepas dari dimensi teologisnya yang bercorak tauhid. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa Allah pencipta dan pemelihara alam semesta. Yang kedua yaitu epistemologi non-PAI. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan, bagaimana mengetahui benda-benda. Menurut epistemologi, setiap pengetahuan manusia merupakan hasil pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui oleh manusia. Yang ketiga yaitu kompetensi yang baik, amoral knowing, yaitu sikap guru mendorong siswa untuk berpikir aktif dengan masalah moral dan membuat keputusan moral. Yang P yaitu moral feeling, peserta didik menjadi kekuatan dirinya untuk bersikap dan bertindak sesuai nilai dan prinsip moral yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu moral action, seseorang memiliki kualitas moral, intelek, dan emosi. Kita bisa memperkirakan bahwa akan melakukan apa yang ia ketahui dan rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Istilahul Idria dari kelas 3C PAI akan menjelaskan tentang aksiologi PAI dan non-PAI. 1. Aksiologi PAI. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu axios dan logos. Axios yang berarti nilai dan logos berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Dengan kata lain,
Aksiologi adalah teori nilai. Surya Sumantri mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi dalam Kamus Bahasa Indonesia tahun 1995 adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khusus etika. Sedangkan menurut Wibisono seperti yang dikutip Surajio, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian, serta penerapan ilmu. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value and valuation. Aksiologi adalah bidang yang menyelidiki nilai-nilai. Nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan ialah pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai atau nilai tindakan moral, nilai ekspresi, keindahan, dan nilai kehidupan sosial di dalam kehidupan manusia dan membina ke dalam kepribadian anak. Pendidikan dalam konsep ajaran Islam pada hakikatnya merupakan suatu amanah dari Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus mempertanggungjawabkan semua upaya pendidikan kepadanya. Dalam pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan Islam diperlukan etika profetik, yakni etika yang dikembangkan atas dasar nilai-nilai ilahiyah. Ada beberapa butir nilai hasil deduksi dari Al-Quran yang dikembangkan untuk etika profetik pengembangan dan penerapan ilmu, yaitu pertama, nilai ibadah, yakni bagi pemangku ilmu pendidikan Islam. 2. Nilai ihsan, yakni ilmu pendidikan Islam hendaknya dikembangkan untuk berbuat baik kepada semua pihak pada setiap generasi. Disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepada manusia dengan aneka nikmatnya dan dilarang berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. Ketiga, nilai masa depan, yakni ilmu pendidikan Islam hendaknya dituju untuk mengantisipasi masa depan yang lebih baik. Karena mendidik berarti menyiapkan generasi yang akan hidup dan akan menghadapi tantangan-tantangan masa depan yang jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Keempat, yaitu nilai kerahmatan, yakni nilai pendidikan Islam hendaknya dituju bagi kepentingan dan kemaslahatan seluruh umat manusia dan alam semesta. Kelima, nilai amanah, yakni ilmu pendidikan Islam itu adalah amanah Allah bagi pemangkunya, sehingga pengembang penerapannya dilakukan dengan niat, cara, dan tujuan sebagaimana dikehendakinya. Keenam, yaitu nilai dakwah, yakni pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan Islam merupakan wujud dialog dakwah menyampaikan kebenaran Islam. Dan yang terakhir, nilai tafsir, yakni pemangku ilmu pendidikan Islam senantiasa memberikan harapan baik kepada umat manusia tentang masa depan mereka, termasuk menjaga keseimbangan atau kelestarian alam. Tujuan pendidikan termasuk masalah sentral dalam pendidikan, sebab tanpa perumusan tujuan pendidikan yang baik, maka perbuatan mendidik bisa menjadi tidak jelas, tanpa arah, dan bahkan bisa tersesat atau salah langkah. Oleh karena itu, tujuan pendidikan merupakan problem inti dalam aktivitas pendidikan. Dan untuk yang kedua, yaitu aksiologi non-PAI. Aksiologi adalah bidang penyelidikan nilai-nilai atau value. Nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan ialah pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai di dalam kehidupan manusia dan membinanya ke dalam kepribadian anak. Landasan aksiologi dalam penelitian berkaitan dengan nilai seperti etika, estetika, dan agama. Namun, nilai-nilai dalam sebuah penelitian tidak terbatas
dalam ketiga nilai itu. Nilai-nilai yang dapat diambil dari penelitian implementasi GLS di SMPN 9 Yogyakarta terdiri atas sebagai berikut. 1. Nilai kemandirian ditunjukkan dengan kemandirian siswa dan memilih, menentu, dan membaca buku dalam kegiatan GLS. 2. Nilai kedisiplinan tercermin dari kegiatan literasi yang diselenggarakan setiap Senin, Selasa, Rabu dengan durasi 40 menit. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin hingga membentuk nilai kedisiplinan. Dan ketiga, nilai kerjasama ditunjukkan dengan kerjasama semua unsur untuk membudayakan literasi pada siswa. Unsur-unsur yang dimaksud adalah guru, karyawan, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Keempat, nilai rasa ingin tahu tercermin dari keinginan siswa untuk membaca buku yang dipilih. Pilihan buku di antara siswa satu dengan yang lainnya boleh berbeda, bergantung pada keinginan siswa. Dan kelima, nilai tanggung jawab ditunjukkan dengan para siswa selalu berusaha menyelesaikan tagihan kegiatan GLS, yakni resume hasil bacaan mereka. Keenam, nilai kreatif ditunjukkan dengan cara siswa mengkreasi hasil bacaan mereka menjadi sebuah tulisan atau menceritakannya kembali kepada teman-temannya. Ketujuh, nilai gemar membaca tercermin dari kegiatan literasi ini dapat meningkatkan minat baca siswa sehingga budaya gemar membaca tidak hanya berlaku di saat sekolah saja. Padahal ini ilmu digunakan sebagai cara atau alat untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan kelestarian atau keseimbangan alam. Jadi, aksiologi berkenaan dengan manfaat dari suatu ilmu pengetahuan untuk dipergunakan dalam berbagai aktivitas yang memiliki manfaat kegunaan sebagai implementasi dan peran pengetahuan tersebut. Landasan aksiologis pendidikan karakter akan membekali para pendidik berpikir klarifikatif tentang hubungan antara tujuan-tujuan hidup dan pendidikan karakter, sehingga akan mampu memberi bimbingan dalam mengembangkan suatu program pendidikan yang berhubungan secara realitas dengan konteks dunia global. Pada dasarnya, ilmu harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan kesejahteraannya dengan menitik beratkan pada kodrat dan martabat. Pendidikan karakter pada tingkat satuan pendidikan mengarah pada pembentukan budaya sekolah atau madrasah, yakni nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, serta simbol-simbol yang dipraktekkan oleh semua warga sekolah atau madrasah dan masyarakat sekitarnya. Dalam setting sekolah, tujuan pendidikan karakter adalah sebagai berikut. 1. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. 2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Dan yang ketiga, membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersamaan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.